Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga ini adalah hari yang kedua dari rangkaian ibadah Ramadan kita dapat kita jalani dengan sehat, mudah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan Ramadan pada tahun 1440 Hijriah ini. Suatu nikmat yang besar bagi seorang hamba ketika dia mendapati kesempatan, waktu-waktu yang penuh dengan rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu-waktu itu adalah peluang besar bagi dia untuk meraih kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, untuk menebus dosa-dosanya, sehingga dengan amal yang sedikit Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, yang mungkin jika dia beramal puluhan tahun tidak akan mencapai tingkat itu. Tapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, umur yang singkat atau waktu yang tersisa bagi kita singkat dapat kita manfaatkan jika kita benar-benar mengisinya dengan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lebih berguna dari waktu yang bertahun-tahun di umur kita yang berlalu. Bahkan di antara keutamaan disebutkan bulan atau bulan Ramadan itu, dan di antaranya salah satu malamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang mana jika dihitung 1000 bulan itu hampir sebanyak 83 tahun atau 84 tahun. Ini sudah melebihi umur rata-rata dari umat Nabi Muhammad SAW, seperti beliau jelaskan bahwa umur umatnya adalah antara 60 dengan 70. Nah, ini sebuah rahmat yang besar, sebuah keutamaan yang besar bagi seorang hamba ketika Allah memberikan peluang bagi dia untuk meraih ampunan, untuk meraih rahmat, meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang singkat, dalam waktu yang singkat. Dia dapat meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga yang mulia. Maka sehingga dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan sufidat syayatin wa maratul jan." Ini menunjukkan di mana kemuliaan bulan ini setan pun tidak boleh mengganggu. Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan. Wa futihat abwabul jannah wa fi riwayah abwabus sama. Dibukanya pintu surga atau pintu langit. Ini menunjukkan betapa kondisi bulan Ramadan berbeda di luar Ramadan. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti apa? Semakin berharapnya seseorang, dan untuk memotivasi kita untuk meraih surga itu, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. Uliqat abwabun nar aul jahannam. Ditutup semua pintu-pintu neraka. Apa maksud dari hal ini adalah betapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuka peluang untuk masuk neraka bagi orang-orang yang ingin kebaikan. Sehingga jalan-jalan yang menuju ke sana Allah tutup. Salah satu adalah dengan ditutupnya pintu neraka. Namun tentu akan ada juga orang
yang berperilaku sebaliknya. Setelah Allah menutup pintu neraka, dia malah mencoba mencongkel-congkel. Sebaliknya juga ketika Allah telah membuka pintu surga, dia malah mencoba untuk menutupnya. Ketika Allah telah membelenggu setan-setan, dia sebaliknya juga malah berupaya membuka belenggu setan itu. Ini tentu suatu gambaran bagi seorang yang sangat hina dan celaka dalam hidupnya. Ketika semua peluang kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah mencari jalan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup segala peluang-peluang untuk berbuat keburukan, dia malah berupaya untuk menyukseskan keburukan itu. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa sungguh banyak sekali perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bukan hanya masalah hukum-hukum fikih atau hukum-hukum berkenaan rukun, kewajiban, sunnah-sunnah, adab-adab, ibadah-ibadah, bukan sekedar itu. Namun ada lagi hal-hal yang lebih penting dan urgen untuk kita coba gali, untuk kita coba menghayati, yaitu apa kaitan antara ibadah puasa dengan nilai-nilai tauhid. Kalau kita cermati ayat-ayat yang bicara tentang Ramadan dan ibadah puasa, demikian pula hadis-hadis Nabi SAW bicara tentang keutamaan ibadah puasa, qiyamul lail, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah puasa ini atau bulan Ramadan ini, tak satu pun yang tidak dikaitkan dengan nilai tauhid. Selalu berkaitan dengan nilai tauhid. Maka kita mencoba, apa kaitan antara ibadah puasa dengan nilai-nilai tauhid? Ada 3 bentuknya. Pertama adalah ibadah puasa tidak akan diterima oleh seseorang yang tidak bertauhid. Makanya awal ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Bukan juga ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Antum sudah tahu apa perbedaan makna Islam dan iman bagi yang sudah belajar, di mana apabila kalimat Islam digabung dengan kata-kata iman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Maka makna Islam adalah amal-amal jawari yang zahir. Jika kalimat Islam berdampingan dengan kalimat iman. Iman adalah amal batinah, perkara-perkara amalan hati. Bila kalimat iman dan Islam terpisah, maka Islam mengandung makna iman dan makna iman melazimkan makna Islam. Hubungannya hubung talazum, bukan hubungan taraduf. Itu beda antara taraduf dengan talazum. Kalau taraduf artinya iman adalah Islam, apabila Islam tidak ada, iman tidak ada. Apabila salah satu tidak ada, maka salah satu tidak ada. Berbeda dengan kata-kata Islam dan iman. Kaitannya adalah talazum, bukan taraduf. Nah, yang untuk pelajari bahwa kalau orang-orang Khawarij itu memaknakan, ataupun orang Murji'ah memaknakan taraduf bainal iman wal Islam. Ini keliru. Yang benar talazum. Kenapa? Seorang muslim dia mesti punya pokok iman. Kalau tidak, dia tidak dikatakan sebagai muslim. Tapi seorang mukmin mesti dia muslim. Pasti dia muslim. Maka tetapi kaitan Islam dengan iman, kalau seorang muslim dia punya dasar-dasar keimanan. Karena iman itu ada 3 tingkatannya. Usulul iman, iman al-kamil al-wajib, al-iman al-kamil al-mustahab. Usul imannya tahaqqaq. Dasar keimanan itu bisa dimiliki seorang apabila dia melafadzkan kalimat syahadatain dan diyakini dengan hatinya. Tatahaqqaq fi usul iman. Tapi kalau dia lafazkan dengan lisan dan tidak diyakini hati, itu nifaq.
lam yatahaqqaq fi usul iman. Atau seseorang yang mampu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadatain, diyakini kebenarannya namun tidak dilafadzkan, juga tidak mukmin. Artinya apa kaitan ibadah puasa? Kenapa Allah gunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun? Karena pertama, yang di sini bukan berarti puasa tidak wajib bagi muslim. Kenapa? Karena tadi kita katakan setiap mukmin, yang dimaksud iman dalam ayat ini adalah usulul iman. Jangan pula nanti saya tingkat muslim maka saya belum puasa, karena ini panggil ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu atau ya ayyuhal muslimun. Bukan itu. Kenapa digunakan situ? Untuk melanjutkan usul iman yang telah diyakini oleh seorang muslim ketika menghafadzkan asyhadu alla wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia meyakini rukun iman yang 6. Maka ayat ini, keyakinanmu kepada Allah kamu tunjukkan dengan melaksanakan ibadah. Apa saja kaitan ibadah di sini? Ibadah puasa banyak sekali dengan tauhid. Pertama, kita yakin yang memerintahkan kita berpuasa itu adalah Allah. Kalau ada orang melaksanakan puasa bukan karena perintah Allah, tidak ada dapat pahala dia, tidak nilai ibadah. Makanya kalau kita lihat kaitan dengan amal-amal Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dimulai dengan kata-kata apa? Imanan. Man shoma ramadhan imanan, kemudian man qama ramadhan imanan wahtisaban, dikaitkan dengan iman. Man qama lailatul qadri imanan ihtisaban. Semuanya dikaitkan dengan iman. Itu secara usul. Jadi kaitannya puasa tidak akan diterima kalau tanpa ada tauhid. Maka sangat ironis, bahkan nilai-nilai tauhid itu diantara dalam ibadah puasa nanti yang kita akan bahas, ikhlas umpamanya, keikhlasan umpamanya, ya. Itu kan diantara wajib kita, tidak bisa boleh beribadah kecuali kepada Allah. Maka nggak ada orang berpuasa untuk berhala. Ada nggak orang mengagung kuburan lalu dia berpuasa demi wali fulan? Belum pernah di masa jahiliyah ada orang berpuasa untuk berhala. Jadi kaitan keduanya adalah di mana puasa mendukung untuk terrealisasinya tauhid yang benar dalam diri seorang muslim. Kalau tadi yang pertama apa? Hubungannya apa? Ibadah puasa tidak sah kecuali dengan tauhid. Yang kedua hubungannya apa? Ibadah puasa mendukung terrealisasinya nilai tauhid yang benar dalam diri seorang muslim. Karena langsung dipraktekkan, kita beribadah bukan berharap siapa-siapa. Maka ikhlas. Oleh sebab itulah balasan ibadah puasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kullu amalu min Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi." Kenapa? Karena ibadah puasa itu rahasia antara hamba dengan Allah. Enggak bisa orang pura-pura keluar dia lapar letih-letih dia saya puasa padahal udah makan di rumahnya, enggak mungkin. Tidak ada orang mau mengambil perhatian calon mertua lalu dia berpuasa, lalu dia bilang sama calon mertua saya puasa ini. Enggak ada. Tidak ada orang ria. Kalau dia ria berpuasa sudah keterlaluan. Pokoknya dia puasa Kamis ini. Saya lagi puasa nih. Gimana kira-kira itu? Hah? Norak banget loh ya, kelebihan kelasnya gitu ya. Gak ada. Maka kaitan kedua apa? Yaitu puasa ini membina keimanan yang kokoh. Nilai tauhid yang pertama itu ikhlas. Ikhlas berarti dua. Apa maksud ikhlas berarti dua di sini? Ikhlas bahwa semua ibadah kita itu hanya tujukan kepada Allah, tidak ada niat yang lain-lain. Itu dibina dalam ibadah puasa. Tadi kita katakan nggak ada orang ingin dia caleg namanya ya. Puasa dia, saya lagi puasa, pilihlah saya orang rajin puasa. Ada nggak? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan mendidik diri pribadi muslim, jangan tujukan ibadahmu kepada selain Allah. Tidak ada, jangan ke berhala, batu, patung, kuburan, siapapun saja manusia. Sebagaimana kamu beribadah dalam ibadah puasa. Kalau di ibadah-ibadah yang lain, itu hanya motivasi ada. Motivasi dari Al-Quran, hadis tentang wajibnya ikhlas. Tapi ibadah puasa tidak sekedar motivasi, tapi langsung kita alami, waqi'i. Langsung dipraktekkan begitu.
Itu bedanya tarbiyah ibadatus siyam itu untuk nilai tauhid secara khusus. Oleh sebab itu inilah rahasianya ibadah puasa ini diwajibkan kepada satu umat. Kenapa? Karena banyak sekali pesan-pesan tauhid dalam ibadah puasa itu. Maka kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebenarnya diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kenapa? Ibadah puasa ini langsung praktek semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyampaikan seorang mukmin yang melaksanakan puasa mengejar tingkat ihsan. Apa itu tingkat ihsan? Seakan-akan dia melihat Allah atau dia selalu dilihat Allah. Dan nilai ini ada pada ibadah puasa. Ini tingkat mustahab tadi. Tingkat mustahab. Ya, di mana seorang mukmin dalam ibadahnya minimal dia selalu dilihat Allah, merasa demikian. 30 hari kita merasa hal itu di siang hari, selalu kita rasakan itu. Nyata pada diri kita itu. Maka setiap orang yang berpuasa itu selalu hati-hati dia. Walaupun nggak ada orang yang melihat dia, saat kumur-kumur, gosok gigi, mandi atau apapun saja dia. Kata-katanya diawasi, perbuatan lakunya karena yakin sedang dilihat Allah. Maka walaupun dia di kamar, di rumah sendirian, nggak pernah dia mau menipu dirinya sendiri, mau minum dia, nggak ada yang lihat, nggak bisa. Karena dia melihat lihat siapa? Allah. Ini tingkat tauhid yang paling sempurna, ihsan. 30 hari dilatih itu mukmin. Nah, maka kita pertanyakan, kenapa nilai ini tidak tertanam dalam diri kita setelah Ramadan? Maka bahkan sering ya setelah berbuka di malam hari, perasaan seperti siang hari dilihat dan diawasi Allah tadi kurang persentase, kurang apa namanya, voltasenya. Kita merasakan semua nggak seperti itu. Nah, arti ini kita perlu nih membenahi pola puasa kita, bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi benar-benar 30 hari kita yakin Allah selalu melihat kita di siang hari. Nah, ini hendaknya terbawa kepada setelah Ramadan dalam segala bentuk ibadah kita, dalam segala kehidupan kita. Apapun dan kapanpun, dimanapun. Lalu selalu dirasa ini ada pada diri kita. Ini hakikatnya harus kita sadari. Ini antara kaitan bagaimana puasa dengan tauhid. Terus, kalau kita di antara bulan Ramadan ini disebut, pamannya, sambungan dari hadis tadi. Walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulla lailatin. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dan itu setiap malam. Apa maksud di sini? Ada nilai tauhid bahwa yang bisa menghapus dosa kita siapa? Allah. Yang bisa menyelamat kita dari surga dan neraka itu hanya siapa? Allah. Inilah nilai tauhid. Inilah nilai tauhid. Bahwa surga kita menahan lapar dan haus ini demi mengharap siapa? Karena cari ridha Allah, ingin surga Allah, ingin dapat pahala dari Allah. Ini semuanya nilai tauhid dibangun pada diri seorang mukmin ketika melaksanakan puasa. Maka tadi kita katakan semua ayat dan hadis-hadis berkaitan ibadah puasa Ramadan selalu dikaitkan iman wa ihtisaban. Dia yakin bahwa melaksanakan perintah Allah, Allah akan balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Jauh lebih baik daripada balasan ibadah ganjaran yang diberikan manusia. Ampunan, rahmat, keberkahan, surga dan seterusnya. Maka di sini timbul lagi nilai tauhid yang lain di mana dia lebih mendahulukan keredaan Allah daripada hawa nafsunya. Walaupun dari perkara yang halal sekalipun, dia berusaha mengendalikan ketika Allah melarang pada waktu tertentu untuk menyantap makanan yang mungkin halal bagi dia. Dia berani meninggalkan atas perintah siapa? Kenapa dia mau meninggalkan? Karena perintah siapa? Karena ini perintah Allah. Allah yang punya nasi, Allah yang punya air, Allah yang punya semua nikmat ini. Maka kita berani dan kita yakin bahwa meninggalkan makan dan minum 12 jam tidak akan mati. Karena itu adalah perintah Allah. Semakin kuat yakin kita bahwa semua apa yang diperintahkan Allah itu adalah hikmahnya, baik berhubungan dengan pahala, ibadah, terus macamnya, juga berhubungan dengan masalah kesehatan.
Banyak orang bicara masalah kesehatan, kurangi makan, kurangi minum, segala macam itu. Islam punya metode sendiri yang tidak mungkin diraih dan tidak capai dan di dalam ajaran agama manapun. Islam punya bagaimana mengatur umatnya sekali sebulan dalam setahun itu dikurangi kesibukan perutnya. Ya, untuk agar kecapean 11 bulan itu mengunyah, mengolah, istirahat sedikit. Namun sebagian orang malah tidak. Di bulan Ramadan pun perutnya dibikin lebih sibuk malah. Kenapa? Karena di malam hari itu semua yang bisa masuk disantap semua. Ya kan? Akhirnya nggak istirahat. Siang hari pun perutnya tidak berhenti dari mengolah makanan. Maka dia tidak mendapatkan ya keberkahan dan baik di Ramadan. Karena dia tidak menurut dia, kalau saya nggak makan ini besok saya mati siang. Gitu gambarannya. Sehingga malam hari ya dipenuhi perutnya macam-macam. Kebalik sebagian kita sekarang ini bulan Ramadan adalah untuk menyantap berbagai macam makanan, menikmati, tapi nggak pernah mencoba menggali, menghayati nilai-nilai Ramadan ibadah puasa seperti dia bercoba bagaimana mencoba bermacam bentuk hidangan makanan. Sehingga lupa dia ke sana. Yang dipikirnya perut saja. Besok perbukaan apa lagi ya? Besok hidangan apa yang enak ya? Sahur apa sambalnya yang enak ya? Pikirnya ke situ saja terus. Ya. Nah, ada orang begitu dalam bulan Ramadan ini, pikirnya begitu. Sampai masih baru awal Ramadan sudah pikir ini sandal merek apa mau dibeli ya, sarung merek apa ya, topi merek apa ya. Udah pikir itu. Kemudian juga searching ya, lihat mana model baru, model topi, sandal, baju semacam ya kan. Mana nilai Ramadannya dapat sama kita? Ya. Maka di antara nilai tauhid yang kita sebutkan tadi, bagaimana menyampaikan pada tingkat yang tertinggi, membentuk orang itu tangguh, tawakal kepada Allah yang tinggi, itu nilai yang lain. Tauhid kan tawakal. Di antara inti tauhid itu tawakal. Di mana bahwa hidup matimu bukan karena dari sisi konsumsi makanan. Yang menghidup matikan itu Allah. Maka tidak pernah orang khawatir kalau saya nggak makan ini, nggak minum mati saya. Karena dia tawakal sama Allah. Bahkan di dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan melakukan beberapa peperangan berada pada bulan Ramadan. Itu apa yang ada? Tawakalnya kepada Allah. Antum lihat petani yang di kampung-kampung sana, ya, pekerja-pekerja di pinggir pantai, di pelabuhan-pelabuhan, itu makan sahurnya berapa? Cuman apa yang dimakan oleh dia? Segizi seperti antum enggak? Terus pagi siangnya apa dia kerjakan? Mengangkat barang 50 kiloan ke kapal kemana-mana, padi dari sawah angkut, ya, ke mobil segala macam. Kerja keras, mati enggak dia? Hah? Karena hidup dan mati itu bukan tergantung dari makanan. Justru banyak orang gara-gara makan justru mati, cepat mati gitu. Maka buktinya sebanyak-banyak orang makan sebanyak dapat penyakit. Maka disebutkan dalam hadis, jika kalau makan penuhi sepertiganya, sepertiga untuk pernapas, ya. Ini enggak semua dipenuhi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa di dalam nilai Ramadan itu banyak sekali. Yang di antara pelajaran apalagi bersyukur. Kaitan dengan tauhid, bahwa kita yakin nikmat itu datang dari Allah SWT, bukan dari siapa-siapa. Maka kita berharap kepada Allah SWT. Oleh sebab itu ada motivasi, umpamanya berdoa di bulan Ramadan ini saat sahur dan saat berbuka. Ini menunjukkan apa? Maka di akhir ayat berbicara tentang puasa di bulan Ramadan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya apa? Ini kaitan juga bahwa yang bisa mengabulkan segala permohonan kita, permintaan dan harapan kita itu hanya Allah, bukan selain Allah. Maka ini diantara beberapa pelajaran faedah yang dapat kita ambil, bagaimana kaitan antara ibadah puasa dengan nilai-nilai tauhid. Terus berbicara tentang masalah balasan tauhid. Tadi tingkatan tauhid, usul tauhid, tauhid al-kamil al-wajib,
Tauhid al-kamil mustahab. Makanya Allah sebutkan balasannya apa? Barang siapa berpuasa di jalan Allah, ya, 1 hari saja Allah jauhkan dari api neraka 70 tahun umpamanya. Kemudian juga ada pintu untuk orang yang berpuasa dinamakan khusus. Itu pintu rai. Apa kaitan dengan tauhid di situ? Bahwa yang bisa meraih keutamaan-keutamaan ini hanya orang bertauhid. Bahwa balasan yang bagi orang bertauhid itu apa? Surga dan kebaikan. Semakin tinggi nilai tauhid seseorang, maka semakin besar peluangnya untuk mendapat segala keutamaan ini. Kalau ada orang rajin berpuasa, namun rajin juga berbuat syirik, ya sama dengan bohong. Ya, nggak ada dia. Lapar haus nggak ada gunanya dia. Maka kaitannya dengan memohon kepada Allah apapun kebutuhan kita. Maka oleh sebab itu kita tadi di ayat 186 kalau nggak salah surah Al-Baqarah itu setelah bercerita tentang ibadah puasa, lalu Allah berbicara tentang jika hamba aku bertanya kepadamu tentang aku dekat, kata Allah, aku memperdengarkan doa orang yang bisa menjawab segala permohonan kita itu adalah. Lalu permohonan kita ajukan pada saat-saat mustajab di bulan Ramadan ini. Itu sahur, itu berbuka, dan waktu-waktu lainnya. Taib. Kemudian kita yakin satu hal bahwa yang punya surga neraka itu Allah. Bahwa kita masuk surga itu bukan karena hebatnya kita beribadah, tapi tak lupa atas pertolongan Allah untuk memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah tadi. Maka kita bersyukur kita dimudahkan berpuasa, bisa salatul lail, qiyamul tarawih dan segala macamnya. Itu siapa yang memudahkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak memohon kepada Allah agar ditolong untuk selalu beribadah dengan baik kepada Allah, kita tidak akan bisa melakukan walau hanya 1 rukuk saja, nggak akan bisa. Maka inilah kaitannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga doa Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan itu kita sadari bahwa kita bisa beribadah, mudah beribadah, kuat beribadah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi orang mukmin itu motivasi utamanya adalah tauhid. Dia berani meninggalkan segala kebiasaan harian makan minumnya demi apa? Demi memantapkan tauhidnya, demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara nilai-nilai tauhid yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Ya. Sebetulnya banyak sekali faedah-faedah tapi kita tidak bahas, tapi kita hanya bahas masalah tentang bagaimana kaitan antara ibadah puasa dengan tauhid, bagaimana pengaruhnya ibadah puasa kepada tauhid, dan balasan orang-orang yang berpuasa dengan penuh tauhid, dengan bertauhid, apa balasannya, ya. Itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Wallah, pas jam 5 ya. Ini bagi yang bersiap-siap untuk wudhu. Nah. Soal Lisa liada hadiah Rayyan liman ajaba soal. Taib. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang siap jawab? Taib. Sebutkan tingkatan hubungan ibadah puasa dengan tauhid. 6. Irfa sautak. Ayo. Taib. 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 Jadi ada 3 tadi yang kita sebutkan. Pertama, fadol. Ibadah puasa tidak terima kecuali dengan tauhid. Dan ibadah puasa merupakan media terpenting untuk meningkatkan nilai tauhid kita yang sempurna. Karena kalau dia tidak beribadah, karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Al-Quran itu semuanya tauhid. Ima bicara tentang dalil tauhid, atau bicara tentang cerita ahli tauhid yang di dunia, atau musuh ahli tauhid, balasan ahli tauhid di dunia dan akhirat, atau masalah hukum-hukum, perintah-perintah, itu apa namanya? Hukum tauhid. Kalau ada orang bertauhid,
namun dia nggak sholat, dia nggak puasa. Di mana dia mengaku bertauhidnya? Ya, maksudnya tauhid yang bisa menyelamatkan dari api neraka itu tauhid al-kamil al-wajib. Orang yang memiliki tauhid yang sempurna yang diwajibkan, maka dia tidak akan masuk neraka. Itu di akhirat kelak. Tapi orang yang memiliki usul tauhid saja, ya, dia itu dijamin tidak kekal dalam neraka, tapi tidak dijamin tidak masuk neraka. Itu bedanya. Apa beda antara orang memiliki usul tauhid? Orang yang memiliki usul tauhid, dia dijamin tidak kekal dalam neraka selama usul tauhidnya itu tidak batal. Ya, tidak keluar dari Islam. Enggak kekal dalam neraka. Iya, tapi tidak menjamin dia itu selamat dari neraka. Tapi kalau orang memiliki tauhid al-kamil al-wajib, dia pasti tidak masuk neraka. Selamat dari neraka. Lalu kamil mustahab, tauhid yang sempurna yang lebih diutamakan, itu adalah orang yang masuk rombongan yang pertama masuk surga. Itu tingkatannya. Hukum di akhiratnya beda antara tingkatan itu. Baik, itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap nama kabar Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.